Jadi mulai sekarang ya, mulai sekarang kalau Anda ada keluhan di jantung Anda, keluhan di dada sebelah kiri maupun kanan, tembus ke belakang, dasar dari itu semua untuk membuktikan adalah EKG. Gitu. EKG. Apa kepanjangannya, Pak? Kalau kependekannya kan EKG, kalau kepanjangannya ya EKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rifka Siono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan yang baru bergabung, silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu sebelum Anda bertanya di kolom komen. Sensasi apa yang saya rasakan itu sudah ada di video saya yang dulu-dulu. Solusinya bagaimana sudah ada di video saya yang dulu-dulu. Saatnya saya memberikan pemahaman kepada Anda, motivasi pada Anda, bagaimana supaya segera bangkit dari itu semua. Saya tidak membicarakan sensasi-sensasi lagi begini, karena apa? Semakin sensasi itu saya omongkan, maka nanti itu takutnya justru malah akan terekam di pikiran bawah sadar Anda. Jadi Anda lihat saja ya, lihat saja video saya yang dulu-dulu. Oke, ini adalah lanjutan dari video saya kemarin part 2 ini ya, yaitu tentang perasaan takut mati mendadak. Anda nggak usah lihat saya, nggak apa-apa, karena terus terang saya menyadari, saya mengakui kalau wajah saya itu tidak enak untuk dilihat, tidak sedap, tidak bisa digunakan terapi untuk jiwa Anda. Saya mengakui itu. Maka saya lihatkan ikan yang berenang, air terjun, bunga-bunga. Nah, itu Anda lihat saja ya, nggak usah lihat saya. Sebelum pembahasan ya, sedikit saya akan curhat pada Anda ini ya. Kenapa sih sekarang masyarakat itu sama polisi kok kasar-kasar ya? Padahal sekarang itu polisi ramah-ramah, apalagi saya. Saya itu prihatin ya, ditegur polisi, padahal polisi itu menjalankan aturan yang ada. Ya, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan begini ya Pak, di jalan ini. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang itu mencari-cari kesalahan polisi. Enggak semua masyarakat sih, hanya segelintir saja ya, hanya segelintir saja begitu. Padahal ya, polisi itu sudah berbuat baik, berbuat yang baik untuk masyarakat gitu. Anda mungkin hanya melihat di berita-berita yang polisi yang begini-begini, tetapi polisi yang baik-baik jarang diekspos di media. Itu yang perlu Anda ketahui. Ada lagi adu domba antara TNI Polri. Yang adu domba itu siapa? Netizen. Saya muncul. Netizen ya. Netizen itu yang mengadu domba. Kalau ada berita tentara lagi begini-begini, bravo TNI, mana ini Polri, nggak ada apa-apanya. Nah, itu netizen yang adu domba. Padahal TNI Polri ya, di masyarakat antara Babin Kamtipmas dan Babinsa begini ya, itu hanya ulah-ulah netizen yang tidak suka TNI Polri bersatu, makanya diadu domba. Nah, begitu. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Jadi kalau ada berita-berita itu, sudahlah, kita harus punya persepsi. Jangan kita itu hanya mengutamakan prasangka, begitu. Kan yang namanya kamera begini itu kan
kadang dipotong begitu ya atau tidak. Nah itu ya, ya saya tahu sekarang polisi itu sedang dilanda dengan ya dilanda itulah Anda tahu sendiri, tapi itu tidak yang namanya menurunkan yaitu semangat saya untuk selalu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat gitu. Oke, lanjutan yang kemarin, perasaan takut mati mendadak. Dan saya beritahukan lagi pada Anda bahwa saya ini kalau badan saya nggak enak masih ada rasa yaitu takut mati mendadak. Karena itu apa? Itu adalah trauma sekian tahun yang saya alami dan itu belum bisa saya hilangkan sepenuhnya. Begitu ya. Jadi perlu Anda tahu biar Anda menganggap bahwa tidak menganggap begini, wah Pak Nono sudah bisa menghilangkan trauma. Belum sepenuhnya ya, begitu. Nah, ada baiknya kalau Anda saat ini masih diliputi rasa yaitu takut mati mendadak ya. Tapi sebelumnya Anda tonton video saya yang part satunya ya, begitu. Biasanya kan ada keluhan, ada sensasi, dan kebanyakan adalah sensasi itu di jantung, di nafas. Makanya takut mati mendadak. Yang berpikiran angin duduk kek, yang berpikiran angin berdiri kek, yang berpikiran angin puting beliung kek, itu kan pasti di pikiran Anda, wah takut kena angin duduk dan sebagainya. Begini ya, sebelumnya sudah saya beritahukan pada Anda, mati mendadak itu secara medis yaitu serangan jantung, terus keracunan. Nah, dari segi yang lain yaitu kecelakaan, dibunuh orang, bunuh diri, dan sebagainya. Itu. Asam lambung, menurut medis, tidak bisa menyebabkan kematian, apalagi mati mendadak. Ya. Asam lambung yang Anda rasakan, kenapa? Rasanya itu dada terasa sesak, begini dan sebagainya. Nah, begini, itu karena asam lambung Anda itu naik. Kalau asam lambung naik, nah gasnya ini, asam lambung itu kan gas. Anda tahu nggak korek gas? Nanti Anda kalau punya korek gas, lihat ya, korek gas itu kelihatan cairan itu kan kelihatan, tetapi cairan itu tidak akan bisa Anda lihat atau tidak, kalau tidak bisa Anda tumpahkan begitu seperti air bisa mengalir, tidak. Coba kalau korek gas itu Anda lubangi, itu yang keluar bukan cairan tetapi gas itu. Nah, jadi gas dari asam lambung ini bukan cairannya ya, itu bisa bercampur dengan oksigen, bercampur dengan darah, begitu. Jadi Anda merasa pusing, terus jantung Anda berdebar dengan kencang dan sebagainya, begitu. Nah, angin duduk yang saya baca itu adalah ya sama seperti serangan jantung, tetapi itu bukan asam lambung ya. Jadi angin duduk itu di mana kondisi jantung itu suplai darah dan oksigen itu berkurang. Disebabkan oleh apa? Penyempitan pembuluh darah di jantung. Itu. Dan biasanya orang kalau mengalami itu giring jantungnya begitu. Ya. Tetapi Anda wajib memastikan untuk EKG. Ya. EKG ini dibutuhkan sekali. Biar apa? Biar Anda tidak menebak-nebak sendiri, wah, jangan-jangan jantung saya ini bermasalah atau bagaimana. Karena apa? EKG ini kalau hasilnya sudah bagus, dokter itu ya sudah bagus, tidak merujuk untuk pemeriksaan yang lain, begitu. Kecuali kalau irama jantung atau hasil EKG itu tidak normal, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, begitu. Jadi EKG ini adalah cukup untuk Anda lakukan. Saya EKG ini puluhan kali ya. Ya, saya panik attack ke UGD di EKG normal. Ya.
normal. Jadi EKG ini itu fungsinya adalah untuk mengetahui irama di jantung, ya, irama jantung, terus denyut jantung itu normal atau tidak, lebih cepat atau lebih lambat dan sebagainya. Terus untuk mengetahui suplai darah dan oksigen ke jantung normal atau tidak. Terus yang keempat, untuk mengetahui kondisi jantung ini masih bagus atau ada tanda-tanda kerusakan. Terus kalau yang kelima, untuk mengetahui struktur jantung normal atau mengalami perubahan gitu. Nah, itu adalah fungsi dari EKG. Dan kalau hasilnya normal, ya sudah, nggak apa-apa. Anda jangan berpikiran yang ini, yang itu, dan sebagainya. Itu ya, jangan berpikiran angin duduk, angin puting beliung, dan sebagainya. Gitu. Karena angin duduk itu ya sama sih menurut saya ya. Menurut saya itu ya angin duduk itu ya serangan jantung. Gitu. Tetapi saya yakin ini ya, saya yakin Anda kalau memang mengalami psikosomatik, mengalami asam lambung, ya akhirnya menimbulkan kecemasan, setelah dilakukan EKG, saya yakin kebanyakan normal. Nah, tetapi kenapa pikiran ini selalu berprasangka kalau sakit jantung? Nah, kalau ada prasangka itu tersebut, ya prasangka akhirnya cemas, terjadi ilusi. Nah, ini yang menyebabkan Anda semakin takut akan mati mendadak. Itu yang perlu Anda ketahui. Dan asam lambung itu sekali lagi tidak bisa menyebabkan kematian. Ini bukan mendahului takdir. Ini hasil riset dari dokter. Gitu. Ya, apalagi menyebabkan mati mendadak. Itu ya yang perlu Anda ketahui. Jadi intinya yang saya sarankan, Anda alangkah baiknya EKG. Ya, sudah itu EKG. Kalau normal sudah. Kalau Anda ingin second opinion, ya silakan EKG 2 kali di tempat yang beda. Gitu. Dan saya yakin kok pasti normal. Itu saya yakin seyakin-yakinnya, karena saya mengalami itu. Saya EKG itu puluhan kali, setiap ke UGD itu di EKG seperti ini. Padahal jantung saya itu berdebar, tapi normal. Dari grafiknya itu normal, gitu. Itu ya. Jadi mulai sekarang, ayo Anda biar tidak berprasangka pada jantung Anda, EKG. Ya. Itu adalah ikhtiar insani Anda. Anda jangan berpikiran begini, wah saya takut nanti kalau ada apa-apa. Loh, justru kalau Anda takut melakukan pemeriksaan EKG, justru Anda selalu menebak-nebak sendiri nanti. Ya, menebak-nebak sendiri tanpa ada dasarnya. Misalkan juga, tapi enggak deh kayaknya. Jantung Anda bermasalah setelah di EKG. Nah, itu kan bisa langsung ditangani. Ya atau tidak? Daripada Anda biarkan tidak melakukan apa-apa, hanya menebak-nebak sendiri. Nah, itulah terjadi ilusi. Kalau di pikiran ini banyak ilusi, yaitu terjadi disfungsi hormon dan organ. Itu. Ya, yang perlu Anda ketahui adalah itu. Jantung Anda berdetak dengan kencang, itu karena apa? Ya, yang pertama, jantung berdetak dengan kencang kalau orang lagi olahraga, karena pas waktu olahraga itu jantung banyak membutuhkan darah dan oksigen, otak juga banyak membutuhkan oksigen, jadi jantung berdetak dengan kencang dan nafas pasti pendek. Orang kalau kecapean olahraga kan begitu. Nah, bagaimana Mbak kalau saya panic attack merasakan itu? Nah, panic attack, kenapa panic attack itu jantung itu berdebar, napas pendek? Karena ya otak Anda terlalu aktif, ya hiperaktif, akhirnya saraf otonom Anda itu juga ikut terlalu aktif. Nah, ketahuilah saraf otonom itu adalah yaitu sistem di tubuh yang bekerja tanpa kita sadari, getakan jantung, usus dan sebagainya. Nah, itu
yang tanpa kita sadari bekerja dengan sendirinya, gitu ya. Jadi otak Anda terlalu aktif, saraf-saraf Anda akhirnya tegang ya. Otak terlalu aktif, tegang, akhirnya saraf tegang. Nah, disitulah saraf otonom juga terlalu aktif. Karena saraf Anda tegang, yaitu ya, itu mungkin juga penyempitan, tapi hanya sementara di waktu itu saja. Tetapi itu kalau di EKG, pas Anda panik attack di EKG, saya yakin normal. Saya itu panik attack berulang kali di EKG normal. Padahal saya merasa kalau jantung saya ini bermasalah. Gitu. Ya, itu kalau Anda merasakan kecemasan, takut apa, ya itu banyak sekali ilusi di pikiran Anda, itu banyak sekali. Makanya terjadi disfungsi hormon dan organ. Contohnya aja begini ya. Kemarin sudah saya contohkan sepeda motor. Sudahlah, saya contohkan sekarang burung Anda yang laki-laki ya. Saya yakin kalau Anda alami asam lambung, anxiety psikosomatis, saya yakin burung Anda terjadi disfungsi ereksi. Ya atau tidak? Kalau tidak berarti ya Anda sehat. Tetapi kalau terjadi disfungsi ereksi, saya sudah yakin Anda menderita anxiety psikosomatis asam lambung ya. Nah, apakah kalau kita misalnya laki-laki mengalami disfungsi ereksi, terus burungnya tidak bisa bekerja? Bisa. Sekarang saya tanya, burung itu tugasnya untuk apa? Yang pertama, kalau kita masih kecil, hanya untuk membuang kencing. Ya atau tidak, saluran kencing. Tetapi saat kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, nah itu ada fungsi yang lain, yaitu untuk pembuahan, begitu, untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, disfungsi ereksi ini bukannya tidak bisa ereksi, bisa tetapi tidak maksimal. Karena apa? Karena dari pikiran Anda. Jadi kondisi pikiran Anda itu mempengaruhi semua raga Anda, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk burung Anda, gitu. Jadi kalau burung Anda nggak bisa berdiri, belum bisa berdiri, itu wajar, gitu. Ya, jadi mulai sekarang jangan berpikiran, jangan terlalu berprasangka. Kita gunakan persepsi yang bagus, persepsi yang baik, persepsi yang bisa mensugesti kita untuk rileks. Jangan andalkan prasangka, gitu. Saya juga masih tahap belajar untuk melakukan itu. Memang melakukan itu ya selalu menggunakan persepsi yang baik itu memang susah. Perlunya di sini yaitu latihan. Itu kalau nggak Anda latih ya nggak bisa. Itu ya. Jadi jangan berpikiran angin duduk dan sebagainya dan sebagainya. Sering minum air hangat. Nah itu mulai sekarang jangan minum es, jangan minum es ya, jangan. Minum Anda yang hangat-hangat. Kalau enggak ya air biasa kayak begini. Tapi jangan yang di kulkas ya. Kelemahan jantung itu adalah di air dingin. Itu yang membuat jantung lemah itu. Jangan merokok. Saya merokok. Anda jangan dulu ya. Nah, itulah anatomi di tubuh Anda yang perlu Anda ketahui, yaitu tentang saraf otonom yang terlalu aktif. Gitu. Nah, kebanyakan penderita psikosomatis saraf otonomnya itu terlalu aktif, disebabkan karena apa? Kecemasan, ketakutan, timbul ilusi, yaitu saraf otonomnya itu terlalu aktif. Itu. Kalau saraf otonom terlalu aktif, yaitu terjadi disfungsi organ serta hormon. Gitu. Nah, sebenarnya saraf-saraf di tubuh manusia itu orang Jawa kuno sudah mempelajari ya. Ada yang namanya yaitu nadi wisesa di dalam tubuh kita. Ada yang namanya nadi wisesa. Nadi wisesa atau 10 nadi ini itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Itu. Nah, kalau nadi wisesa atau 10 nadi ini sudah mengalami disfungsi, dia masih bisa bekerja tapi tidak normal, tidak semestinya.
tidak bisa dideteksi, ya. Misalnya aja gini, ada panic attack. Panic attack kan nafas Anda terasa berat, tetapi setelah diukur dengan oximeter, ternyata normal, 99, 98 sampai 99. Tak oximeter enggak ya? Itu loh, biasanya kalau yang sering di IGD pasti tahu, yang dicepitkan di sini ya. Di jempol, dicepitkan ini, atau di jari ini ya. Nah itu, hasilnya biasanya normal. Saya juga begitu, normal. Tapi kenapa napas saya sesak? Nah, itu kesimpulan saya adalah yaitu saraf terlalu tegang. Ya, saraf terlalu tegang. Darah ada oksigen, tetapi untuk menuju ke otak ini lambat. Gitu. Itu yang perlu Anda ketahui ya. Itu kesimpulan dari saya. Saya pernah tanya dokter, kenapa saya sesak? Kenapa diukur dengan oximeter itu kok normal, dok? Ya itu hanya biasa, Pak. Itu memang begitu gitu ya. Ya saya nggak tahu memang begitu itu begitu apa itu. Makanya saya nyimpulkan aja sendiri. Jadi 10 nadi itu ini saya perkenalkan ya. Yang pertama nadi ida. Ida itu adalah bisa mendistribusikan sari-sari makanan ke tubuh Anda. Makanya jangan banyak pantang makanan. Karena apa? Tubuh Anda butuh gizi, ya, butuh yang namanya yaitu vitamin-vitamin. Ya, kalau asam lambung Anda sudah merasa enak, jangan terlalu banyak pantang makan. Karena apa? Nanti nadi ida ini takutnya dia menyalurkan sari-sari makanan tetapi yang nggak berkualitas, artinya tubuh menjadi lemah. Jangan pikiran aja bisa melemahkan raga. Kalau nggak ada suplai dengan vitamin, dengan makanan yang bergizi, yaitu Anda semakin lemah. Nah, itu. Terus nadi pinggala. Nadi pinggala itu membawa udara ke seluruh tubuh. Makanya saya ajarkan untuk olah nafas. Ada yang namanya nadi sunsuna yang ketiga ya. Nah, ini nadi tengah. Ini mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Sistem kelistrikan di Anda, di tubuh Anda, yaitu ada yang berfungsi, yang punya tugas, yaitu nadi sunsuna gitu. Terus yang keempat nadi hasti ya, itu persimpangan nadi. Anda bisa kencing, bisa BAB, ya itu karena ada nadi hasti, tugasnya adalah itu. Terus gandarwi, ini juga pendistribuan makanan tapi ke empedu. Nah, sebelum makanan masuk ke usus halus, itu kan disterilkan dulu sama hati atau liver Anda. Nah, itu orang Jawa itu sudah mempelajari itu ya, jangan salah. Terus nadi jiwa. Nah, ini urusannya dengan hati. Nah, itu jadi sari-sari makanan yang mengandung racun ya, makanan yang mengandung racun, pengawet apa, itu ada fungsinya sendiri yang menetralkan, yaitu nadi jiwa atau fungsi hati gitu. Terus pusa, nadi pusa, ini urusannya dia usus besar ya. Makanya kalau usus besar itu kan banyak bakteri. Sebenarnya itu ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat ya. Kebanyakan adalah bakteri yang baik. Karena apa? Untuk mengurai gitu ya. Terus alam busa, ini adalah berkaitan dengan limpa Anda. Terus puhuh, berkaitan dengan persendian. Nah, ini kalau nadi puhuh ini tidak berfungsi dengan normal, yaitu nyeri sendi, kedutan, dan sebagainya. Itu. Terus sangkini, yaitu otot sutra atau regenerasi sel. Nah, kalau Anda terluka apa, ya ini fungsi dari nadi sangkini untuk regenerasi sel, memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, dan ini nadi-nadi ini bisa Anda bangkitkan, yaitu dengan makanan, dengan apa yang Anda minum, apa yang Anda hirup, yaitu apa? Oksigen. Dan apa yang Anda pikirkan gitu. Makanya saya tak henti-hentinya menyarankan Anda untuk olah nafas, untuk meditasi gitu ya. Kalau nanti sudah Anda lakukan itu, Anda menjadi orang yang sudah sareh sumela, atau istilahnya apa-apa itu ya udah Allah yang mengatur begitu ya. Jadi 10 nadi ini
nadi wisesa, Anda harus normalkan, yaitu dengan makanan, dengan minuman, apa yang Anda hirup, dengan apa yang Anda pikirkan. Itu. Ini nanti akan normal dengan sendirinya. Kalau Anda masih berobat, silahkan. Obat, minum. Anda berobat, nggak minum, nggak berani minum obat, percuma. Jangan kayak saya. Ya, itu ya. Jadi, mulai sekarang, kalau Anda ada keluhan di jantung Anda, keluhan di dada sebelah kiri maupun kanan, tembus ke belakang, dasar dari itu semua untuk membuktikan adalah EKG. Gitu. EKG. Apa kepanjangannya, Pak? Kalau kependekannya kan EKG, kalau kepanjangannya ya EKG. Gitu ya, EKG ya murah kok, 75.000. Ya, kalau tempat saya 75.000. Tidak nyampe 10 menit, ya 10 menit lah. Langsung bisa diketahui hasilnya gitu. Ya. Oke. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat. Salam sehat, Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.